Yang kedua ada sifat ma'nawi. Ustaz Pandu Suwandana itu sifatnya itu lembut, sangat penyayang, istrinya. Mani, apa sifat mani? Tapi yang dimaksudkan di sifat di sini adalah dia adalah sebuah kaifiyah atau sebuah tata cara dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Kaifiyatul tawharu bil harfi inda husulihi min makhrajihi, atau sebuah tata cara kaidah bagaimana cara mengucapkan huruf supaya dia bisa keluar dari makhrajnya dengan baik. Sebagaimana kita ketahui di awal, ketika ada huruf yang sama, 2 atau 3 sama makhrajnya, bukan berarti setiap huruf itu memiliki makhraj, tapi kita masih bisa membedakan dengan sifat. Seperti itu. Jahar, hamas, syiddah. Itu tentang mana sifat. Sifat di sini maksudnya adalah sebuah tata cara misalkan lidah kita mengangkat, atau misalkan bibir kita memonyongkan bibir, kemudian memasukkan dengung itu ke hidung, kayak gitu. Bayang ya? Itu yang dimaksud dengan sifat huruf di sini. Sekarang faidah mengetahui sifat sangat penting. Yang pertama, tamyizul huruf al-mushtarikah wal mutaqarribah fil makhraj. Membedakan huruf yang satu makhraj. Membedakan huruf-huruf yang satu makhraj. Yang kedua, kembali ke halaman 32. Di sini juga enggak ya? Oh, ada dua. Ini yang pertama, sebagaimana Imam Ibnu Jazari berkata, kullu harfin syarabal ghayruhu fil makhraj fa innahu la yantasu an syarihi illa bi sifat. Wa kullu harfin syarabal ghayruhu bi sifat fa innahu la yantasu an syarihi illa bil makhraj. Yang kedua, kita bisa mengetahui mana huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah dengan melatih sifat dengan satu huruf. Dal sama ta satu makhraj. Dal sama to satu makhraj, ya enggak? Tapi gimana bisa dal bunyinya ketika dibunyikan da? Tapi ketika ko dal. Yang satu tipis, yang satu dia satu makhraj nih, sama-sama di situ. Tapi yang satu tipis, yang satu kuat. Dan kita bisa dilatih nanti di sifat. Ketika kita mengetahui ko itu sifatnya kuat, kita tidak bisa mengucapkan to atau ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Tapi kuat. Yang ketiga, taksim lafzul huruf. Ya, sebagai memperbaik kefasihan kita dalam setiap huruf. Yang pertama apa? Membedakan huruf-huruf yang satu makhraj. Yang kedua, mengetahui yang kuat dan yang lemah, membedakan yang kuat dan yang lemah. Yang ketiga, memperbaiki kefasihan Al-Quran. Tarik nafas. Tahan dulu. Sekarang mazhab ulama sebagaimana Makhori sifat juga ada perbedaan pendapat. Namun sekali lagi perbedaan pendapat ini bukan yang sifatnya itu isi yang bahaya kalau misalkan dia berbeda, tidak begitu. Perbedaan di sini perbedaan yang berdasarkan ada sandarannya. Yang pertama, mazhab yang mengatakan bahwasanya sifat huruf itu ada 17, dan itu adalah Imam Jazari sebagaimana kita belajar barusan. Yang kedua yang mengatakan 16, yaitu Imam Syafi'i dan Sakhawi 16. Itu dengan dia menghilangkan sifat idlaq dan ismat. Jadi idlaq dan ismat itu bukan masuk sifat huruf katanya. Dan diganti dengan sifat al-hawi, itu untuk huruf alif. Yang ketiga, mazhab Imam Maki bahwasanya sifat huruf itu adalah 44. Namun yang akan kita bahas di sini adalah yang 17.
ada 17 huruf. Insya Allah setelah ini kita sudah selesai di muqaddimah, langsung ke penjelasan sekaligus nanti langsung latihan taqsimus sifat. Harap disiapkan. Oke, sekarang kita lihat ke kitabnya masing-masing. Taqsimus sifat. Sifat huruf dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya sifatul lazimah, ada sifatul ma'rifah. Kok bisa apapun? Itu sifat lazimah. Yang kedua sifat al-aridah. Nah, sifat aridah ini kadang-kadang dia menyertai huruf ini, kadang-kadang tidak. Jadi misalkan satu huruf ini tuh kadang-kadang dia sifatnya ini A, tapi kadang-kadang juga B. Jadi kalau misalkan sifatul lazimah, A itu sifatnya khusus untuk si A, nggak mungkin A sifatnya untuk si B. Paham? Baik, sekarang kita langsung ke sifatul lazimah. Yang kita maksud di sini adalah yang sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, sifat yang 17. Jadi setiap huruf itu memiliki sifat-sifat yang 17 ini. Kita lihat dulu, dibagi menjadi 5 sifat yang memiliki lawan dengan yang 7. Jadi setiap huruf itu minimal dia memiliki sifat ada 5. Jadi paling sedikit setiap huruf itu memiliki sifat 5. Mana? Baik, sekarang kita mulai langsung ke sifat yang pertama, sifat al-jahr. Sifat jahr atau yang di sini hamas dulu. Yang pertama adalah hamas. Berarti kita masuk ke langsung yang hamusuha. Hamas itu secara bahasa dia itu samar-samar, tersembunyi, tipis. Al-hamas atau dia al-khafaf. Istilahan jariyan nafas inda nutqi bil harfi. Jadi ketika mengucapkan huruf hamas, dia itu mengalir nafas. Ingat, nafas yang mengalir berarti hawa, bukan suara. Beda suara sama nafas. Jadi ketika hamas itu adalah jaryanu nafas, mengalirnya suara. Ketika ditanya nanti hamas, mengalirnya suara. Paham? Langsung contohnya fa. Gimana mengucapannya? Fa. Nafas kan mengalir. Kemudian ha. Kemudian sa. Kemudian apa lagi? Ha. Kemudian shin. Kemudian sod. Kho dulu ya. Kho gimana? Kemudian sod. Kemudian sin. As. Kemudian kaf. Nah, sebentar. Dari sifatul hamas ini ada sifat yang 8, dia mutlak jariyan nafas. Tapi yang 2 ini dia tidak mutlak, yaitu kaf dan ta. Jadi ketika mengucapkan huruf kaf, kita tidak bisa mengucapkan tidak bisa. Alasannya, kan kaf itu sifatnya dia hamas. Ya, berarti kayak gitu lah. Enggak. Kemudian tak juga. Itu nanti jadi kata tidak seperti itu. Nanti ada di sifat lawannya, dia walaupun dia hamas, tapi juga dia lawan dari rohwa. Syiddah. Walaupun hamas dia syiddah. Jadi mengucapkan huruf kaf, khusus untuk kaf dan ta, caranya itu dengan pertama dia tasawuf dulu. Kaf itu syiddahnya. Nanti jawab syiddahnya kita kaji setelah ini. Kaf. Kemudian setelah itu lepaskan. Dari keluar nafas dari yang kita lepaskan ini, bukan nafas buatan. Bukan dari yang kita dorong dari leher. Misalkan ini mulut. Ini misalkan kaf ya, kaf dulu, ini apa? Aqsal lisan. Ketika keluarkan itu,
Kedengeran nggak? Jangan ada yang bersuara. Karena hamas itu karakteristik dari hamas yasma'ul qori benar Bani. Makanya pakai mikrofon kalau kedengeran. Misalkan Bani bilang kaf kedengeran cuma sama itu aja. Sama misalkan Ustaz Kotak kedengeran. Dan untuk apa? Untuk kita mengucapkan huruf dengan sempurna itu nggak mesti kedengeran. Misalkan karena pengen tamam mengucapin ta yang harusnya biasa dia alasannya apa? Iya biar kedengeran. Nah, itu ya. Kedengeran? Jangan ada yang suara. Kedengeran? Nah seperti itu. Bukan didorong dari leher. Karena kalau misalkan nanti didorong, itu nanti kita memasukkan makhraj baru, ha atau makhraj al-hawi. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau misalkan Allahu akbar, itu yang keluar hanya dari sini. Nah, perhatikan, ini leher ya. Ini makhraj apa? Ini. Di sini kaf. Ketika makhraj kaf itu pertama tasurun dulu. Kemudian setelah itu lepaskan. Keluar nafasnya dari sini, dari sekitar sini, dari makhraj kaf, bukan didorong dari sini. Sama seperti ini juga. Ini langit-langit, ini torfu lisan. Kan didorong dari lisan, yang akhirnya nanti keluar bunyi sin. Kalau kayak gitu nanti yang keluar bukan nafas tapi suara. Dan suara itu nanti ada khusus, suara itu mirip rokoah. Nanti ada namanya rokoah setelah ini. Rokoah itu jarian asal. Kalau misalkan hamas jarian nafas. Kalau rokoah jarian asal. Kalau misalkan hamas itu mengalirnya nafas. Kalau rokoah itu mengalirnya suara. Tak, sama seperti itu ya. Kemudian taknya keluar nafasnya dari 5 kali tak itu.